Rasulullah dalam banyak hal ya gitu, ketika banyak masalah itu sahabat dungo banter-banter. Nabi duka, innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budak. Maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosa pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Yang pengiran wis krungu gegere ngono lho Bang misalnya. Iki cerita-cerita sing gampang-gampang iki. Nah sampean kepengin paham ilmu swarga karo rasane niku. Kok angel menerang. Soale ning swarga iku kepenak napa? Kepenak. Tapi sama nak terang lagi swarga niku yes pokoke swarga. Ora usah bayang mlebu swarga. Dimulai sakniki. Ya tak ya khisimun ya dan kan apa ketika terjadi kiamat niku tak khuduhum wa hum khisimun. Jadi manusia itu takdir itu seneng tukaran. Karena tadi ya, sengketa yang mari tukaran, pendapat baik yang masih nyari yang terbaik, sama-sama kebenaran nyari yang paling benar. Karena manusia itu dari awal kurang penggawean. Jadi barang apik cek diperdebatno dengan yang luwih napa? Apik. Sehingga bayangannya pangeran itu soben nak kiamat kapan saja terjadi ku wong lagi sibuk para padu, lagi sibuk gegeran. Wes mesti. Karena tadi manusia niku pun watak dasare niku konflik. Ya tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi-organisasi perdamaian ini pas rapat ya tukaran. Padahal organisasi ini perdamaian. Ya, tapi pas rapat lalu solusinya apa? Solusinya begini sih, tok debat gini. Padahal apa? Organisasi apa? Perdamaian. Tapi ya tetap tukaran. Asal cek manusia itu tukaran. Uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran. Nah orang ya tidak. Makanya kalau nanti ngaji kitab dalam salah satu kitab ada makalah gini. Idza aradta as-sulha fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin. Karena logikanya gini ya, kalau misalnya ada bajingan atau penjahat, dia punya bom, punya pedang, terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa, bisa nggak bergening perdamaian? Kan nggak bisa. Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang. Jadi kalau misalnya kamu punya nuklir terus kamu nggak punya apa-apa, ayo damai wae. Kamu kan rugi damai. Tak bom kena kok damai barengan gitu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan. Ketika Allah menyuruh kita wa itu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bi aduwwa. Kamu umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin. Itu bukan berarti Allah menyuruh umat Islam perang terus mboten. Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia. Segamane cara sing didelok wong akeh sing ora jare. Misalnya Amerika kan terkenal dikjaya, Korea Utara ben dirgani Amerika kudu gawe senjata sebanyak-banyaknya. Ya sudah seperti itu sudah teori yang dikatakan Quran. Mata dolim ku nak ora diimbangi ya mesti yang satu diinjek. Makanya dalam fikih Islam itu lucu. Fikih rodok jorok tapi gelem ra gelem kudu setuju. Ya cara fikih kowe di bojo ayu cek elek. Nek ra gelem mbok kumpuli ra wajib mbok nafkahi. Dadi kono iso ngancam gak buka dhuwit ra tak kei. Ajane rodok jorok fikih. Itu cara fikih memang gitu. Perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafkah. Lucunya fikih yang merovokasi sing lanang dan wong lanang ra wajib nafkahi nek ra dikai iku wis ora usah terang iku opo. Jadi fikih itu karena ngikuti teori umum. Makanya Mbah Mun itu fikih kata beliau itu aku fikih ini ra cocok. Aku mau omah tapi dagangan perkara itu. Tapi memang secara prosedur fikih gitu. Mana wong kere-kere itu pancen ya serantuk jatah kelon karena ra iso nafkahi gitu. Itu cara fikih. Memang seperti itu. Karena kere kok pola, no? Kere kok pola. Kalau nak kere kudu ganteng. Jadi orang untuk jatah sing wedok sing seneng lah itu untuk jatah. Tapi nek wis kere elek
Ya wis nelongso perkarane memang jadi karena seorang istri wajib melayani suaminya jika tidak kodak nafkoi. Bahkan menurut fikih Islam itu boleh rafa. Jadi oleh rafani hakim, Pak Hakim suami saya kiri itu boleh. Dan itu bisa diceraikan oleh siapa? Hakim. Jadi rafa. Karena tadi manusia itu yakhisimun di mental konflik. Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga. Makanya Allah ngendikan apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi sifat dengki, sifat hasud itu dihilangkan nanti setelah di surga. Artinya di dunia itu antar wong soleh ya mesti hasud. Mana ada sing ora soleh, sing soleh wae kudu hasud. Ya senine. Waktu Indonesia ini rebutan dari presiden iku rebutan masjid geger, bahkan rebutan ngeklaim nak sholatnya paling sah, torekoe paling bener itu ya geger. Padahal dia ngerti otoritas itu yang pangeran, tapi manusia tetap menang kalah, geger. Besi sak PT nak sing dalan ya geger. Kalau sering pak besi balapan itu kadang bisa nopo sak PT, sak PO itu. Karena nanti bayangannya pangeran itu ya mesti terjadi pangeran sing ngendikan kiamat itu tak khuduhum wahum ya khisimun. Jadi penuramen yasinan tok ora paham tak tulung bangunan ora paham bangetan wa hum fi ghaflatin minha bitakhosumin wa tabayu'in wa aklin wa syurbin. Mesti manusia itu di mental takhosum saling berebut. Makanya cita-citanya Sayyidina Ali dawuh Sayyidina Ali ana awaluman yatsu baina yadayi rahmanil khusumah dari Sayyidina Ali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Itu cita-citanya dene. Aku lah di rencana ngono. Aku lah jadi ben seru no. Dibule bareng lapor ku ala wahya nyoror. Sayyidina Ali beda wae anak gue wis lapor dibule. Salah. Karena apa? Ya itu tadi. Manusia wis pokoke ngono. Pertama manusia Nabi Adam. Itu ya wis geger mbek malaikat. Dari pangeran Adam khalifah, dari malaikat khalifah kok manusia mesti seneng geger. Tapi malaikat protes itu geger dhewe, pangeran sing duwe kawula kok ngangkat digegeri. Jadi pangeran ra trimo. Wong aku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran. Jadi manusia pertama itu ribet, pertama ribet mbek malaikat. Bareng Qabil mbek Habil ya ribet mbek dulur. Jadi saya perkara wedokan. Jadi sekunane kuno wedok ngade ribet. Kalau wedok tambah ribet. Soalnya dunia itu ribet tes dinikmati no? Dinikmati. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang top. Itu ribet itu gimana? Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ra kontroversi ra iso turu, tapi nak us pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Wenger supire takoki, "Mau piye? Tak pidato ini bingung bara." Nak dijawab ra bingung kecewa deh. Dia jawab, "Wah bingung sedanten, wah seneng itu iso turu deh." Karena memang konflik itu manusia tuh seperti itu. Jadi apa ya? Kebaikan pun makanya ada guyonan ini betul kisah nyata nih, tapi ratu tas bernegaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang-orang melarat dengan muadzin itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan, satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari ini? 2 juta ya, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan jebule sing kiai Indonesia aja penak. Madikman ke sholat terus. Maksudnya madikman ke sholat terus lan gajine. Akhirnya kecewa dong. Semenjak itu ora berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji, muadzin digaji. Terus dikirakan Indonesia dinya. Imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang wis padasane elek imam dhewe koma dhewe. Wis macam-macam lah. Tapi dekne gak ngerti nek Indonesia ku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke sholat terus itu perkara no gaji ini tuh. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau nggak ngimami dipotong gaji.
Semenjak itu negara itu nggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Itu dunia mari geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama ndak misalnya saya partai ikhlas, setuju ndak biar imam itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga harus digaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, masuk uang kok ngimami tok rantuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang benar baik batil. Karena manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Ya sudah seperti itu. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhirat. Mana akhirnya imam juga bangga. Surga imami wong sane hebat nih, jebule mergo digaji. Nanti imam ke sholat terus ngono gaji ini. Artinya sholatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tanpa gaji kok. Ya resikonya kadang mutung, itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah, tapi tetap ikhlas timbang nopo gaji. Karena kalau nu bingung saya hafid mulai digaji, ustad digaji, kalau bingung berditakoi, kalau berkali-kali beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid dapat insentif terus ustad, kalau berditakoi, jenengan termasuk yang setuju apa enggak? Mulai setuju, kok didik uang kedunya, mulai ras setuju hafid betul duit kok ora oleh. Aku mendingin, wong alim merasa mikir dunia, itu yang tanya itu kadang di gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif. Cara jenengan Rembang setuju apa enggak? Aku jawab melatih ustadz seneng duit yo rapi. Mentang ustadz untuk rezeki yo rapi. Ustadz fikir ya kayak tenan. Nah, gua kan mau keramat, gak mati masalah cara orang untuk gaji. Tapi kan gak semua orang keramat. Gua mau keramat untuk gaji tetap gagal. Tapi rata-rata ustadz kan gak keramat. Gak keramat, bujane cerewet. Cek kumpul mertua. Nggak, kalau sampean misalnya jadi, nggak ini cerita wakhisimun. Seman setuju nggak kalau ada hafid itu dapat insentif? Ayo ngaco. Setuju ora? Loh, setuju kabeh. Terus kowe seneng hafid itu di mental materialistik. Setuju tak? Nggak. Terus kita setuju hafid ra duwe. Mungkin ya, kalau itu sebenarnya aku. Jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan. Makanya dulu kalau ulama, makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolakan itu dalam hal yang tidak mujma'alah ya, tentu dalam hal yang tidak apa mujma'alah. Itu gejolak-gejolakannya itu nggak pernah selesai. Karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana, mirip kemari. Makanya disebut ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah, tapi pendapat Anda salah tapi mungkin benar karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditaklukkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi, sangat kuasa. Paling enggak menguasai Mekah Medina. Itu perdebatannya gini. Kita keluar Medina apa enggak? Sebagian sahabat enggak, kita di Medina, ini ardu Rasulillah, ini muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah, debat gitu. Yang separuh enggak. Nguyai segoro apik tau. Mekah Medina sekarang sudah jadi negara Islam, tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting, enggak penting. Efeknya meninggalkan Mekah Medina. Hanya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Medina. Mimbainihim itu orang-orang keren, Kak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya Sakan Al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman Al-Farisi hidup di Palestina. Karena dia milih pendapat kok nguyai segoro, semua sampai harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana. Termasuk barokahnya mazhab itu ada yang ke Cina, terus terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia ya era apa sahabat. Tapi kalau ditanya bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina,
Ya buruk, negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai? Ya buruk. Terus kayak jawabmu biar. Jadi dalam kebaikan saja ada perdebatan. Kayak gue yang misalnya, dia hukumnya dolan mbek konco traktir ya apik. Dia hukumnya neraktir konco nganggo jatah belanjane bojo. Elek. Akhirnya jare lanang-lanang jono dhewe ke sono jatah bojo atau jatah konco. Karena dia mau cukup nak ora. Ya itu udah semua manusia itu wahum yakhisim. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Aja kok saiki berbeda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker di mana-mana saya sering ditanya. Wadah yang perukus kandani nak adzan coba banter-banter ngerameni tonggo. Nak niat sholat terus adzan nak isteko. Bar. Sing sitok yo ora kudu banter ben siar. Sing sitok mau sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok, sing seneng tanpa adzan pun yo tanpa adzan rame-rame maksudnya wes salat ke milih ndi. Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan yang masjid itu lirih banget, selirih-lirihnya. Umar nak wiridan bianter, tapi ranggusan sistem zaman itu, tapi banter aja. Tapi sengramain lah, intinya sengramain. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana. Betul ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu afdhalu min Abi Bakar. Kok jawabannya yo kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar afdhalu min Umar. Kok nak jawabannya kok beneran ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar, kalau nu izin kalian pangeran yang maha mendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu, ketika banyak masalah itu sahabat dungo banter-banter. Nabi duko, innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budek, maka kamu nggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosa pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Yang pengiran wis krungu gegere ngono lho misalnya. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai, terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter, kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal isi dunia itu masalah. Gemilan dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosa jalur tolong sama pengiran kan? Pengiran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Tapi kalau tadi dibalik dangdutan saja banter-banter, kenapa ya? Kalimat thayyibah tidak boleh banter-banter. Jadi manusia itu memang potensinya itu ya khisimun, dalam kebaikan saja khisimun. Jibril orang kondangi itu buantai malaikat-malaikat liane. Masyhur itu. Siapa yang enggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu nabi keren. Diobong ning geni ambek Namrud. Jibril datang. Saya utusan Tuhanmu, melihat kamu mau dibakar simpati. Nah terus piye jare Nabi Ibrahim? Yo, nak aku juk tolong tak tolong ya. Ndak, saya tidak minta tolong sama kamu. Mungkin aku bodoh makhluk. Kena wani ngomong dengan Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksudnya itu rambe aku sing nulung. Kowe kondo aku tak kadakno pangeran. Jare malaikat Jibril. Jare Nabi Ibrahim, lho nak soal pangeran rasa kondoku wis pirsa. Artinya ngene lho, padha kekasih pangeran ya bantah-bantahan aja jenenge wae maksudnya. Nah ngono nang partai politik ora men geger kowe. Mana ana partai politik geger biasa, Jibril wae geger mek Nabi sinten. Biasa wae. Mana ke sebenarnya takoi mungkar nangkir kutuan, ben seru, napa? Takoi marah buka, kulo guru TPQ. Ngenyek uang guru TPQ jadi takoi marah buka. Sing mulang niku kulo. Sampean ra tau mulang malah takok. Jelas. Malah kali.
ben ngerti. Ya, itu masyhur itu, termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat dicetakoki mungkar nakir marbuka. Malaikat Malik matur pengiran Gusti, malaikat jinan kandhani iki ambek guru tauhid to takoki marbuka. Akhirnya pengiran nyalano malaikat yo sing jenis ngono kok coba takoki. Lucu tuh guru tauhid to takoki. Sesuai kanjeng Nabi pisan takoki, "Waman Nabi uga." Salah perkara tok. Kanjeng Nabi Muhammad terus takoki waman. Iya, aku ku Nabi malah takoki waman Nabi. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang mengalami itu. Saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu. Karena pasti bila-bila nah angger wong ngono kanjeng Nabi kena pisan. Terus kanjeng Nabi apa kena pertanyaan waman Nabi juga. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat itu di kitab Nurul Dzolam itu karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu Aqidatul Awam. Yang Nurul Dzolam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam itu. Itu dikarang Syekh Nawawi itu diantara keramatnya siapa itu? Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta ya Allah beri saya kasaf mukasafah. Mau kepengen roh meletene Umar zaman ning dunya ngruwung disentai. Jajal dekne iku hubungane piye yo mungkar nakir. Wani gak nyentak mungkar nakir. Mergo pikirane Sayyidina Ali Umar tuh ning dunya kenangannya ngruwung tau disentak Umar. Jake wani gak nyentak sinten? Mungkar nakir. Minta sama Allah supaya ngalami kasaf itu ya mukasafah lah, mukasafah tawalam gaib. Itu di dunia wali biasa, nak kira tahu bangetan. Di dunia wali itu biasa dan itu pasti mustajab. Mukasafah, Mas Umar mati kabundut terus ditunggu nih beden, minta kasaf kan. Tawanan Umar tangi turus tangi ke kuburan sewante. Bukan akhir teko dengan wajah yang sangat mengerikan. Sayyidina Ali ini tidak wajahnya itu kal kidril goli kaya ombreng sing nyala. Wes seru. Wajah Sayyidina Ali kalah iki kiok ora rasane kiok. Ternyata apa? Buar mungkar nakir baca kono Umar nguwatek. Kamu tahu menghadapi siapa kamu? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Ada ini nggak ada Allah kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Karena akhir mulai mikir waduh piye. Orang minta wes tidak sih. Ini bisa kamu pakai nanti ada. Roh aku, aku biasa gue jalalan ngalor itu. Sebenarnya cari muka anak, jajal moco. Ya repot. Siapa ya? Kan gue wotok, raton moco. Kan mau gue wotok. Akhirnya karena akhirnya nangis nih pengiran. Nangis Gusti, selama ini saya biasa nyentak, kenapa sekarang malah dibentak gitu. Terus kata Allah, Yosik sopan sithik iku semenjak iku mungkar nakir itu punya aturan. Yes ngene aturane, ojo prosedur teman-teman wae nek ketemu kekasihku ojo garang teman-teman. Semenjak iku sudah ndak segarang itu. Sayyidina Ali intine terus ternyata konsisten. Maksudnya Umar itu ning akhirat pun masih main sentak. Ya bagus lah konsisten maksudnya apa? Bagus. Karena tadi manusia itu punya mental wahum ya khisimun. Itu enggak bisa sudahlah. Di perdebatan kebaikan, makanya rapat keluarga apa? Masih niate silaturahim tetap dolan ning dulur niate silaturahim bareng dulure rapati perhatian. Dolan aduh rapati rahab. Gremeng padahal niate silatur. Iya ada organisasi perdamaian kira-kira di internalnya banyak konflik dak? Banyak, padahal jenis organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana itu kalau ngebom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa. Tapi untuk berdamai juga melewati apa? Bom dulu. Untuk memaksa satu negara agak perang, ya dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang tuh mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang itu dulu. Betapa ada idealnya dunia untuk damai saja harus perang dulu.
Makanya idza aradta sulhan fasta'idda lil harbi. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau yang punya apa-apa pasti diinjak-injak. Ya sudah seperti itu, ini dunia semuanya nggak pernah sempurna. Apa damai harus perang, harus paling nggak punya alat perang. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhismun. Sampai pas kiamat ini cek wahum yakhismun. Makanya ya sudah seperti itu. Tapi nanti insya Allah barokah kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan kayak yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantara Nabi siapa? Malaikat siapa? Jibril. Itu bagus ya, perdebatan dua orang soleh. Banyak lah Rasulullah dengan Jibril. Ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Coba debatnya Kiai Indonesia bagi negara sebelah sisi itu. Wah, negara kami imam masjid itu digaji gini-gini. Niatnya pokrol jumlah jari Kiai Indonesia. Mandek man ke sholat terus lah, no gaji ini. Jadi akhirnya kan, ya malu tuh. Ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat tanpa gaji, tapi gerbangnya jalan terus. Loh iya, saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, Gus saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin ngasih insentif sama guru Madin. Saya sebagai kiai kan juga bingung, muni setuju mendidik uang material, muni rasa setuju, mosok ustaz untuk rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Mustafa sing khusyuk yang setuju. Terus bosan deh nabi melarat tuh. Ayo setuju orang. Nah aku mau ngalim ada takdir. Suara kena dipikir tuh, suara kena dipikir. Ya karena tadi sudah wahum yakhisimun itu lah. Wahum yakhisimun. Sudah seperti itu. Mengelola terus nang. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Wa yaqulu lan dawuh sapa Allah taala. Imtazil yauma. Nggih niki oleh nafsi Imam Suyuti wamtazil yauma ayyuhal mujrimun terus wawune niku dilebokno lafaz yaqulu wa yaqulu. Tegese lan dawuh sapa Allah taala dawuh imtazil yauma. Imtazumi saw sira kabeh al yauma indal iki dina ayyuhal mujrimuna wong-wong sing dosa. Dan ini nunjukno nak zaman ning dunya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang bener-bener terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau gak apa-apa. Sementing jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat imtazul yauma ayyuhal mujrimun infaridu adil mukminin intakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musuh kita. Karena ada hajat muamalat. Ya, ada hajat apa? Muamalat. Mau tidak mau. Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat. Bikinan Amerika. Orang Amerika bisa punya uang ya nak pesawatnya kepayon tinggal haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Ya, tapi kau nak misalnya ranggu pesawat atau sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling interaksi sosial. Paham ya? Nah nanti benar-benar terpisah wamtazil yauma ayyuhal mujrimun itu nanti nanti. Dia gak bisa dihindari. Wamtazulan misau sira kabeh al-yauma indal midina ayyuhal mujrimuna eling-eling sing dosa. Saya punya sekian cerita ya supaya sama tidak jadi ekstremis. Allah mentakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu Sofiyullah. Sengrumat Nabi Musa cilik siapa? Fir'aun. Ketika Rasulullah lahir, panitiane raku Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir, kowe Abu Lahab berjasa ndi? Berjasa Abu Lahab. Abu Lahab saking senenge ponakane lahir lanang ganteng, cah daleme dekne, mestine iku penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah, iki jenis Suwaibah napa? Al-Islamiyah. Cara Jawa wis ora usah ngewangi aku nduk ngewangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasakuran, yang ribet karena iya lu kekasih pangeran di rumah Abu Lahab.
Musa dirumat Fir'aun. Ini dunia serai dia. Ya sudah seperti itu. Kamu mau apa? Lah pangeran yo ora risi tenang ae. Misalnya Nabi Lahab protes, "Kula nate ngurmat kekasih jenengan." Iya dunyaku sing selesai kan? Dunyaku dipangan kekasihku selesai kan? Misalnya Fir'aun protes, "Riyen sing ngurmat Musa kula lho Gusti." Nganggo dunyane sapa? Dunyane jenengan yo wis masalah ya apa? Pangeran santai wae. Tapi nak gue ada bayang wong soleh kudu steril ke wong kafir lah, terus gue gak tau maca sejarah. Nabi Musa itu rumat Fir'aun. Lahirnya kanjeng Nabi ini musim manitia nih Abu Lahab. Ini semua dunia biasa wae, pokoknya urip biasa wae. Mesti biasa wae, penting soleh, di hati soleh, rezeki esmina bos. Pokoknya ta'aluk gue pangeran, ra usah sok suci, ra usah sok bener dewi, biasa wae. Dunia kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak salabah malah akhirnya su'ul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang iktikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya su'ul khotimah. Wahsi sing mata ini kekasih Nabi, rupanya mata ini Hamzah, ditakdir husnul khotimah. Makanya dungo yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah kenapa kalau saya ngaji PD, aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu nih pangeran, ya sudah selesai. Itu anakku dungo itu mikir awakmu dewi. Mengenai dungo bek ngaji itu derajatnya dhuwur ngaji muji pangeran, nak dungo mikir awake dewi. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri, sempat ragu, saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajate. Intine mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa, tapi kadang-kadang aku kan gak kontribusi ning agama rapati atau donga. Oh dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, donga-donga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ra bakal nyembadani barno ra Gus. Pangeran yo paling wis tiga isi dik ngono cukup. Kalau termasuk orang yang nggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ini. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil. Sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak. Kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya itu, kayak Ihya Abdul Hasan As-Sadili itu. Kalau dongo itu jaluk mau swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, Nahmaduka ya man wa la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim. Itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk dongo sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau go syarat tok. Baru go Allahumma inna nas'aluka nganti tolong lari. Tolong halaman. Tapi pas muji pangeran, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Baru ku terus dongo njaluk mapan, tolak buala. Oh, tau aja. Mana jare pangeran, muji kekasihku suwi dik dongane kecangkeman. Lah saya juga suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus. Di akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang ngarang sing tuturo. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, aku kan enggak
Maca sholawat itu mah rindu. Saya termasuk orang yang enggak saya loh. Tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan ya. Tapi boyo punya etika lah dengan Rasulullah itu boyo kalau dongo nyifati Nabi yang banyak ya baru keinginan. Kan banyak tuh sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi wa nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik malah kadang orang misalnya ala Muhammad, kok ala Muhammad muni Sayyidina aja disoal. Misalnya terus dari kutungannya apa? Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa kalau sudah nyifati Allah coba tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifatin itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah itu hajati gremeng itu seramu tuh nangis dan gak bakat wali. Nanti aku lagi sisir dulu. Mulai sering ngamin itu nggak ada ngomong tapi neng hatiku amin itu maksudnya amin barno mohon Gusti. Nanti aku amin tapi amin ku barno mohon Gusti. Wong ora jelas ngono betul. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma ini a'udzu biridho kami sakhotika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minka. Allahumma sholli bihaqqi jabarutika wa bikhawsika. Kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'matu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sadeng. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak lakal. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azul akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenanan. Itu makhluk aneh, itu hubungan mbek pengiran itu wong aneh. Ya tapi jen ra bakat wali semono iku dadine semono iku. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau sholawat 100 dua ada salah biar guling-gilingan apa. Kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah, paling tidak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu nggak punya sewot-sewot sing keren, bacalah selawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah mungkin ra jawab seroh tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100 nyebut utang bisa no cowok nyebut kekasih bisa nyebut utangnya 100 berarti gimana ditakoki pangeran kowe nyebut kekasih piro pisan nyebut utang 100 dasar rayu utang ya ada saya termasuk orang yang setuju tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa lebih banyak karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya tuh hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu.
Kowe ra bakal mlebu swarga baru kaya syafaate Nabi akhirnya mlebu swarga. Kowe ra kelar korban, Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabsaini terus hada an ahli wa hada amman lam yudokhi min mati ini alihima anittum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu Ali, terus harisun alaikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan, itu jenis apa? Haris, kuno namanya ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mu'minina ra'ufur, Allah yang super saja, kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya mazhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali, dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulullah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulullah. Makanya kita tetap mazhab ahli sunnah apa? Wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulullah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruka'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Si mahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud tak usah diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboy, itu sensitif. Dan jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok kasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Teke ya kisimun.